Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzadi dari 1242 ingin membacakan tentang sumber hukum Islam yang mukalaf. 1. Istihsan. Pengertian istihsan menurut bahasa istihsan berarti menganggap baik, adapun menurut istilah ahli usul fikih yang dimaksud ihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendak oleh qiyas jali jelas kepada hukum yang dikehendak oleh khas samar-samar atau hukum kuli umum kepada hukum yang bersifat khusus dan istisna pengecualian karena ada dalil syara' yang menghendaki perpindahan itu. Sebagai contoh, orang yang mencuri di muslim pecekik atau muslim kelaparan tidak dipotong tangannya karena mungkin ia mencurinya karena terpaksa. B. Macam-macam istihsan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa istihsan ada dua macam sebagai berikut. Mukalaf lisan isdal dengan dalil. Contoh: menurut ulama Hanifah asal minum burung karnaval seperti burung elang, burung gagak adalah suci berdasarkan istihsan tetapi najis menurut qiyas. 1. Qiyas sisa minum burung karnivora itu najis karena dikiaskan dengan hewan karnivora lainnya seperti singa dan harimau. Dalam hal najisnya air liur mereka, burung karnivora dikiaskan dengan hewan buas lainnya dari sisi sama-sama sebagai binatang yang haram dimakan dagingnya karena dagingnya najis, sehingga sisa air minumnya najis karena bercampur dengan air liur yang berasal dari daging yang najis. 2. Istihsan. Sisa minum burung karnivora adalah suci dikiaskan dengan sisa minum manusia yang suci atas dasar bahwa keduanya sama haram dimakan dagingnya, dan juga karena burung karnivora minum air dengan perahunya yang kering dan tidak bercampur dengan air liur, sehingga sisa air minumnya tidak menjadi najis karena terkena paruhnya sebagai sisa air minum manusia karena tidak adanya ilat yang menghukumi dengan najis. At-Tazzani 1985. B. Apabila seorang mewakafkan sebidang tanah pertanian menurut qiyas dan istilah sebagai berikut. 1. Qiyas. Hak-hak yang bersangkutan dengan tanah itu seperti pengairan dan lorong-lorong di atas tanah tersebut tidak diwakafkannya jika tidak disebutkan pada waktu penyerahan tanah tersebut. 2. Istihsan. Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, hak yang bersangkutan dengan tanah itu termasuk di dalam pengertian wakaf secara berlangsung. Adapun segi istihsannya adalah bahwa tujuan berwakaf itu adalah untuk memberikan manfaat sesuatu benda yang diwakafkan kepada yang diberi wakaf. Pada contoh ini, menurut qiyas jali qiyas yang nyata, wakaf itu lebih tepat dikiaskan kepada jual beli karena antara wakaf dan jual beli sama-sama melepaskan hak dari seorang kepada orang lain. Namun dalam hal ini mujtahid lebih memilih menghiaskan wakaf dengan sewa-sewanya, walaupun menghiaskan wakaf dengan sewa menyewa termasuk qiyas khafi karena sewa menyewa memindahkan hak guna, sedangkan wakaf adalah memindahkan hak kepemilikan. 2. Pengecualian sebagai hukum kuli dengan dalil atau meninggalkan hukum kuli kepada hukum istihsan. Contoh: jual beli salam pesanan berdasarkan istihsan diperbolehkan menurut dalil kuli syarak melarang jual beli yang barang yang tidak pada waktu akad. Alasan istihsan adalah manusia berhajat kepada akad seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan mereka. B. Seseorang ditahan hartanya untuk
mengerjakannya karena pemboros. Menurut hukum kuli, pemboros tidak sah menjalankan transaksi. Namun menurut istihsan, seseorang yang beramal sosial dari hartanya sendiri diperbolehkan karena terdapat kebaikan di dalamnya. Seseorang yang ditahan hartanya maksudnya adalah untuk menasarufkan harta karena pemboros. C. Kedudukan istilah sebagai sumber hukum Islam. Berikut beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang istihsan sebagai hujah. 1. Jumhur ulama menolak berhujah dengan istihsan sebab berhujah dengan istihsan berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. 2. Golongan Hanafiyah membolehkan berhujah dengan istihsan. Menurut mereka, berhujah dengan istihsan hanyalah berdalilkan kias khafi yang dikuatkan terhadap kias jali atau menguatkan satu kias terhadap kias lain yang bertentangan dengan berdasarkan dalil yang menghendak pengetahuan itu berdasarkan syarat untuk mengecualikan sebagai dari hukum kuli. 3. Fuqaha Hanafi ataupun Malikiyah baru memakai istihsan apabila penerapan hukum berdasarkan kias jadi itu mengakibatkan kejanggalan dan ketidakadilan. Letak perbedaan antara ulama yang pro dan yang kontra terhadap istilah adalah pemahamannya terhadap ungkapan istilah tersebut. Bagi yang kontra terhadap istihsan menganggap bahwa istihsan itu adalah usaha untuk menetapkan hukum tanpa dasar yang kuat, hanya semata-mata didasarkan kepada hawa nafsunya.